Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurul Humaidah, NIM 2020-12040 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan guna memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca sangatlah penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Komunikasi lisan tulisan. Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan seperti berbicara dan mendengarkan dibanding dengan komunikasi tulisan seperti menulis dan membaca. Menurut Barkat al. 1981 dalam Tub dan Mos 1997. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibanding dengan menerima. Menurut Kren et al. Dalam Tub dan Mos 1997. Selanjutnya, persentase perilaku membangkitkan dan urutannya. Yang pertama, berbicara. Berbicara memiliki persentase 16%, memiliki urutan yaitu urutan pertama. Yang kedua, mendengarkan. Mendengarkan memiliki urutan yang ketiga dengan persentase 53%. Yang ketiga, menulis. Menulis memiliki urutan yang kedua yang memiliki persentase 14%. Yang keempat, membaca. Membaca memiliki urutan yang keempat, yaitu persentasenya 17%. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucap kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Keterampilan dasar, berbicara dan mendengarkan. Komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik. Komunikasi lisan berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar. Maknanya oleh penerima melatih berbicara sering sulit karena satu, manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Berbicara efektif. Jenis-jenis berbicara. Yang satu, berdasarkan situasi, yaitu berbicara informal dan berbicara formal. Berbicara informal seperti tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan sebagainya. Berbicara formal, contohnya perencanaan dan penelitian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang ketiga, berdasarkan jumlah penyimak. Contohnya berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Yang keempat, berdasarkan peristiwa khusus. Contohnya pidato presentasi,
penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Yang kelima, berdasarkan metode penyampaian. 1. Penyampaian secara mendadak atau impromptu. Contohnya tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena alasan lain. Yang kedua, menyampaikan berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, menyampaikan berdasarkan hafalan. Contohnya ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Selanjutnya, berbicara efektif. Berbicara efektif mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus. Perlu latihan terutama seperti mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikan dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik dalam berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Efektif, tata bahasa benar, kosakata atau variasi. Yang kedua, materi. Seperti jelas, sesuai, dikenal, minat, terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara. Seperti pengucapan, penampilan, gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara. Postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan gerak-gerik. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, yaitu seperti mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Yang keenam, suasana pembicaraan. Membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Selanjutnya, mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur menurut Tubbs dan Mas 1997. Unsur yang pertama, mendengar, yaitu menerima rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, yaitu menyampaikan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan. Pleasurable listening, ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio dan menonton televisi dan sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misalnya dalam sidang pengadilan. Yang keempat, mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara. Contohnya seperti saat kita mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya, hambatan mendengarkan menurut De Vito 1997. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, seperti memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu seperti memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, contohnya melamun. Yang ketiga, mempertajam atau sharpening, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, mendengar yang diharapkan,
mengasosiasikan yang didengar dan dengan sikap yang sudah terbentuk. Mengefektifkan pendengaran. Menurut Devito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.